Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar kalian semuanya? Semoga tetap selalu sehat dan selalu menjaga kesehatan di tengah pandemi seperti ini ya. Oke, baik. Sebelum kita memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita membaca basmalah bersama-sama ya. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, pada pertemuan hari ini kita akan mempelajari tentang bab perantai atau yang dikenal dengan tumbuhan. Sekarang kalian bisa lihat gambar yang sudah ditampilkan itu. Apa menurut kalian? Ada apa dari gambar tersebut? Lanjut saja ya. Di pantai ini kita akan mempelajari macam-macam dari klasifikasi tumbuhan-tumbuhan ya. Agar kita dapat mengenalinya ya. Dari masing-masing divisi tumbuhan itu. Halo Bu, Ya. Kira-kira ciri-ciri umum dari tumbuhan itu apa aja? memiliki klorofil, Ya, betul. Terus bersifat protein. ya boleh. Tadi Sabila ya yang menjawab ya. Iya Bu, Coba lainnya ada yang bisa menjawab? Selalu menempati posisi pertama dalam rantai makanan, Bu. Iya, betul. Siva. Ada lagi yang bisa menjawab? Bersifat stasioner. Iya, betul. Dinding selnya tersusun atas selulosa, hemiselulosa, dan pektin, Bu. Iya. Betul. Siapa tadi itu? Arum ya? Iya, Bu. Oke, dia bersifat autotrof juga ya. Ada yang tahu autotrof itu apa? Bisa menghasilkan sendiri. Iya, Membuat betul. makanan. Terus benar tadi apa yang dikatakan temannya ya. Bersifat stasioner. Stasioner itu apa sih? Ada yang tahu? Tidak dapat bertindak sendiri. Iya, betul ya. Walaupun tumbuhan yang sebelumnya, alga hijau itu bersifat motil ya, karena dia mempunyai alat gerak yang disebut dengan flaja. Selanjutnya, ada yang tahu? Oke, kita lanjutkan saja ya. Dia itu mempunyai variasi morfologi yang sangat besar ya. Jadi macam-macam tumbuhan itu pasti punya bentuk-bentuk yang beda-beda juga. Menghasilkan banyak sekali metabolit sekunder. Apa tuh? Ada yang tahu? Ya, metabolit sekunder itu seperti antibodi ya. Jadi mekanisme pertahanan hidupnya tumbuhan tersebut. Nah, kira-kira tumbuhan ini dibagi menjadi berapa aja sih? Pembagiannya ada yang tahu? Oke, kita lanjutkan ya. Dinding selnya benar tersusun atas selulosa yang tadi temannya bilang. Nah, kita lihat peta konsepnya ya. Tumbuhan ini ada yang terbagi menjadi tumbuhan tidak berpembuluh dan tumbuhan berpembuluh. Yang tidak berpembuluh itu yaitu tumbuhan lumut atau yang dikenal dengan bryophyta. Jadi kalian bisa mengingatnya, misalnya lupa bryophyta itu apa, kalian bisa mengingatnya dengan Brian. Brian lucu imut, yaitu lumut ya. Contohnya pembagian dari lumut ini ada lumut daun, hati, dan tanduk. Selanjutnya ada tumbuhan berpembuluh, yaitu tumbuhan paku. Kalian ingatnya dengan Pteridophyta atau Peter ya. Terus selanjutnya ada tumbuhan berbiji atau spermatophyta, yaitu yang terbagi menjadi lagi gymnosperma dan angiosperma. Lanjutnya, kira-kira ciri-ciri tumbuhan lumut itu apa aja sih? Ada yang tahu? Hidupnya di darat, Bu. Iya. Hidupnya di tempat bisa dan lembab. Ya, Tapi betul, termasuk tumbuhan darat. Betul. Yang lainnya? Tidak ada akar, Bu.
melekat dengan Iya. perantaraan rizoid buat akar semu. Ya, akarnya itu semua ya. Betul, Siva. Bersifat autotrof. Ya, benar yang dikatakan temannya, tidak mempunyai akar yang sebenarnya. Tidak Jadi, memiliki pembuluh, Bu. iya betul, Fauzan. Dan dia bersifat autotrof, benar. Tumbuhan pelopor ya. Tumbuh itu Multiseluler, Bu. Ya, betul. Siapa tadi? Sultan, Bu. Sultan ya, oke. Dia juga terdapat gametanya atau alat-alat kelamin, yaitu alat reproduksinya jantan yang disebut dengan antheridium dan reproduksi betinanya itu archegonium. Lanjut ya, klasifikasi tumbuhan lumut. Jadi ada yang tahu tadi apa? Klasifikasi tumbuhan lumut. Kita lihat dari gambarnya itu lumut apa ya? Lumut daun, Iya, lumut betul. hati, sama lumut tanduk. Ya, betul. Lumut daun, lumut hati, dan lumut tanduk. Ciri-cirinya, ada yang tahu kalau lumut daun itu bagaimana sih ciri-cirinya? Lumut Kalau dia itu kehidupannya bergantung pada gametofitnya, Bu. boleh. Terus yang lain? Yang lainnya? Ciri-ciri dari lumut daun. Coba Ibu mau Silvania. Silvania ada? Tidak hadir. Khairo ya? Iya, Ibu. Apa tuh ciri-ciri dari lumut daun Terdiri selain atas apa? rizoid. Betul. Yang terdiri atas rizoid. Betul. Oke. Jadi benar ya ciri-cirinya itu dia tadi itu berklorofil juga, bentuk tubuhnya merupai tumbuhan tingkat tinggi, akarnya juga berupa rizoid. Oke, contohnya ini ada Sphagnum inodantum ya, atau lumut gambut. Di sini itu lumutnya dia itu bisa menyuburkan tanah. Nah, selanjutnya ada lumut hati. Ciri-cirinya apa? Ada yang tahu? Arif, Maulana? Tubuhnya berupa talus dan terbagi atas 2 lobus sehingga tampak seperti lobus pada hati. Ya, betul. Reproduksinya juga dia secara aseksual menggunakan bentuk cups. Nah, kita lihat ya bentuknya dia mirip seperti hati ya. Dinamakan juga lumut hati. Nah, contohnya di sini ada Marcantia polymorpha atau Funaria sp. Yang ketiga yaitu lumut tanduk, atau yang disebut juga dengan Anthocerotine. Apa tuh? Ciri-cirinya ada yang tahu? Kita di sini diskusi saja ya. Aku kalau salah. Gita Nurul coba. Gita Nurul. Selnya hanya memiliki 1 kloroplas. Terus apa lagi? Bentuk tubuhnya berupa talus. Betul. Terus memiliki bentuk sporofit dengan kapsul yang tumbuh memanjang seperti tanduk. Iya, betul. Namanya lumut tanduk, jadi dia bentuknya seperti tanduk ya, memanjang. Nah, walaupun lumut tanduk, tapi bentuk bawahnya dia menyerupai lumut hati juga nih. Contohnya ada Anthoceros laevis dan Paeceros laevis. Oke, selanjutnya ya. Metagenesis dari tumbuhan lumut. Sini metagenesisnya spora yang telah masak ini akan keluar
menjadi lumut muda atau protonema ya. Nanti dari lumut muda ini akan membentuk tumbuhan lumut dewasa dengan fase gametofitnya. Nanti dari sini ada archegonium dan antheridium, sel jantan dan sel betina yang menghasilkan sel telur N, haploid dan spermatozoid N, dan yang nantinya bertemu bersatu akan membentuk zigot. Selanjutnya nanti dari zigot akan membentuk sporofit atau sporogonium, sifat diploid, dan selanjutnya akan membentuk spora yang tersebar. Nah, nanti siklus ini kembali terus. Lanjut dari sini sampai ke atas. Seperti lihat di gambar kiri ya. Ini spora yang telah masak, menyebar, dan mitosis atau membelah. Ada yang spora jantan dan spora betina. Sini nanti akan menghasilkan sel telur dan spermatozoid. Nah, nanti di sini lakukan nih fertilisasi. Zigot ini berkembang menjadi embrio, gametofit. Terus dari embrio di sini akan berubah menjadi sporofit atau sporogonium dan akan kembali lagi menjadi spora. Oke, apakah sudah dipahami sampai sini? Kalau sudah, kita lanjut ya. Bahasan selanjutnya yaitu peranan lumut dalam kehidupan. Kira-kira ada yang tahu? Lumut ini berperan apa aja sih di dalam kehidupan? Dapat mencegah terjadinya banjir, Bu. Ya, lanjut. Siapa tadi itu? Arum, Bu. Oh, Arum ya. Oke. Sebagai penyerap polutan, Bu. Ya, betul. Muhammad Fauzan. Ada lagi? Sebagai pengganti kapas, Bu. Betul. Siapa tadi? Maaf. Devi. Devi, oke. Ada lagi? Peranan lumut itu apa saja? Oke, ya, benar yang dikatakan teman-temannya tadi ya. Dalam ekosistem yang masih alami itu lumut merupakan tumbuhan perintis ya, yang paling memulai sama dalam kehidupan ya. Lumut juga dapat menyerap air yang berlebih nih, sehingga dia dapat mencegah terjadinya banjir. Oke, selanjutnya ada lumut jenis Marchantia polymorpha ini. Lumut hati ini, dia itu digunakan sebagai obat juga ya, bisa. Selanjutnya ada lumut sphagnum yang dibilang Devi tadi ya, sebagai bahan pengganti kapas. Oke, selanjutnya kita ke tumbuhan paku. Ayo, ada yang tahu ciri-ciri dari tumbuhan paku? Belum ada suaranya, siapa ya? Tumbuhan paku bereproduksi dengan spora. Iya, betul. Siapa Mempunyai tadi? akar Najwa ya? yang ujungnya dilindungi oleh kalipra, Bu. Iya, betul. Ada lagi? Merupakan tumbuhan berpembuluh paling sederhana, Bu. Iya, betul. Terus? Daun selalu melingkar dan menggulung saat masih muda. Iya, betul ya. Ada di contohnya ya. Ini adalah ciri khas dari tumbuhan paku. Benar, tumbuhan paku bereproduksi tidak dengan biji, melainkan dengan spora ya. Dia juga hidupnya di daerah yang lembab. Yang serabut, ujungnya dilindungi kaliptra, sebagian besar jenis tumbuhannya juga pada batangnya berada di dalam tanah. Ini ada ciri khususnya ya, dia itu selalu melingkar atau menggulung saat masih muda. Oke, berdasarkan bentuk dan ukurannya dan susunannya daun paku ini dibedakan menjadi dua, yaitu mikrofil dan makrofil.
Makrofil ini bentuknya kecil-kecil ya, seperti rambut atau sisik. Dia itu cirinya tidak bertangkai, tidak bertulang daun juga, bentuknya memperlihatkan diferensiasi. Oke, selanjutnya makrofil. Makrofil itu kebalikannya ya, dia itu bentuknya besar, bertangkai, bertulang, ya. Terus. Dan sel penyusunnya sudah dapat dibedakan antara jaringan bunga karang, tulang daun, dan stomatanya. Nah, untuk ditinjau dari fungsinya, daun paku dibedakan menjadi dua juga, yaitu ada tropofil untuk asimilasi atau fotosintesis dan untuk sporofil, fotosintesis atau penghasil spora dalam perkembangbiakannya ya. Nah, ini di sini ada klasifikasi tumbuhan paku. Yang pertama itu ada Psilophyta atau paku purba. Coba kenapa dia dinamakan dengan paku purba? Karena sebagian besar anggotanya sudah punah. Betul ya. Ya, ini paku purba atau paku yang sudah punah benar. Nah, ciri-cirinya selain itu apa lagi? Ada yang tahu? Sporangium terletak di ketiak daunnya, Bu. Terus? Oke, daunnya ini, jika ditemukan daun-daunnya ini itu dia berbentuk kecil ya, ukurannya kecil gitu. Malah kadang terlihat tidak ada untuk ini. Terus batangnya dari Psilophyta ini memiliki berkas pengangkut dan batangnya selalu bercabang-cabang ya, ada cabang dua di sini bisa terlihat ya. Selanjutnya ada yang kedua, contohnya dari paku purba itu Pseudotum nudum ya. Ini kalian bisa lihat gambarnya. Pseudotum nudum itu begitu ya. Oke, di sini itu dia termasuk juga paku homospora. Yang kedua yaitu ada Sphenophyta atau paku ekor kuda. Ciri-cirinya ada yang tahu? Tiap ujung batang atau cabang dapat menghasilkan strobilus yang berisi 5-10 sporangium, Bu. Ya, tadi siapa yang jawab? Muhammad Fauzan Habibi. Benar, Fauzan. Jenis Sphenophyta mempunyai strobilus. Terus ada lagi? Batang tubuhnya Mikrofil atau tegap dan beruas-ruas. cabang serta beruas-ruas. Betul ya. Tiap ujung atau cabangnya beruas, bercabang. Terus juga mengalami meiosis yang terjadi dalam sporangianya yang akan menghasilkan spora haploid dan gametofit yang berkembang dari spora berukuran kecil ya, sangat kecil, tapi dapat melakukan fotosintesis juga. Contohnya di sini ada Equisetum debil ya. Selanjutnya ada Lycopodophyta atau paku homospora nih. Ini gambarnya mirip ya dengan Sphenophyta. Coba Lycopodophyta itu apa sih ciri-cirinya? Daun-daunnya ini, Bu, kecil, seperti berbentuk jarum atau rambut. Atau yang bisa dikenal dengan paku kawat ya. Benar ya. Sporangiumnya juga terdapat di dalam strobilus dan menghasilkan isospora atau yang termasuk dengan paku homospora. Yang keempat yaitu Pterophyta atau sejati ya. Ciri-cirinya ada yang tahu? Mempunyai Daun yang daun-daun yang muda menggulung. bukan kelas yang lainnya. Ya, betul. Juga di sini habitatnya banyak terdapat di hutan subtropis ya, maupun di daerah tropis. Nah, dia itu mempunyai daun-daun yang lebih besar dibandingkan kelas-kelas lainnya. Terus juga ada dua jenis daun, yaitu megafil dan mikrofil. Megafil itu sistem percabangannya berpembuluh, sedangkan mikrofil adalah daun yang tumbuh
Dari batang mengangkut untayan tunggal jaringan pengangkut. Daun yang muda itu menggulung ya pada ujungnya. Spesiesnya contohnya ada Marselia crenata dan Alsopila glauca. Oke. Selanjutnya saja ya. Ditinjau dari macam spora yang dihasilkan, tumbuhan paku dapat dibedakan menjadi 3 golongan. Jadi ditinjau dari sporanya. Itu ada paku homospora, paku heterospora, dan paku prahelihan. Oke, coba paku homospora, ada yang tahu? Ciri-ciri hasil dari paku homospora. Oke, sekarang lihat gambar dulu saja ya. Jadi di sini paku homospora contohnya Lycopodium ya. Tadi ya paku kawat. Di sini paku heterospora. Contohnya Marselia crenata atau yang kita kenal dengan semanggi ya, tanaman semanggi. Ketiga yaitu adalah paku peralihan atau yang disebut dengan contohnya Equisetum labio atau paku ekor kuda. Peralihan. Oke, di paku peralihan ini, maaf, di paku peralihan ini metagenesisnya sama, hampir sama ya dari antara keduanya. Yaitu spora jantan dan spora betina menghasilkan protalium masing-masing, kemudian menghasilkan antheridium atau archegonium dan masing-masing juga menghasilkan spermatozoid dan ovum yang kemudian bertemu menjadi zigot, terus tumbuhan paku peralihan. Kemudian berkembang lagi menjadi sporofil dan sporogonium dan sporangnya. Oke. Apakah masih ada yang bingung? Oke ya, kalau sudah paham kita lanjut lagi. Peranan tumbuhan paku dalam kehidupan. Nah, di sini tumbuhan paku apa? Saya mau coba ke Sifagea. Ya, Sifagea ada? Ada. Ya. Peranan paku apa aja yang kamu tahu? Menyerap karbon dari atmosfer. Iya, terus apakah ada lagi? Menyubur tanah. Betul ya. Peranan paku ini sangat banyak dalam kehidupan sehari-hari. Bisa juga sebagai tanaman hias. Apakah kalian ada yang mengenalinya? Ini tumbuhan-tumbuhan paku. Pasti tahu ya. Di sini ada juga. Contohnya seperti paku tanduk rusan, Platycerium livercatum. Terus juga ada Asplenium, paku sarang burung. Terus ada Adiantum, ada Selaginella, paku rane ya. Selanjutnya peranan paku ini juga sebagai penghasil obat-obatan. Terus juga sebagai sayuran. Seperti semanggi ya, yang kita kenal itu. Terus juga sebagai pupuk hijau. Azolla pinnata, paku ini bersimbiosis juga dengan alga hijau biru yang disebut dengan Anabaena azolla yang kita lihat di sini. Kalian bisa lihat ya di sini. Terus juga sebagai salah satu dalam pembuatan karangan bunga. Oke, cukup. Sekian pembelajaran hari ini. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Jika tidak, Ibu mau ada yang bisa memberikan kesimpulan pada pembelajaran hari ini? Saya mau nyoba, boleh nggak, Bu? Boleh, Faras. Oke. Jadi kesimpulannya itu, dari yang pertama sampai terakhir, ciri-ciri tumbuhan itu berwarna hijau dominan, bersifat autotrof,
terus bersifat stasioner, dan lain-lain. Lalu tumbuhan itu mempunyai klasifikasi tumbuhan. Yang pertama itu ada tumbuhan lumut. Tumbuhan lumut itu atau yang bisa disebut Bryophyta mempunyai ciri-ciri yaitu termasuk tumbuhan darat, habitatnya di tempat basah atau lembab, dan bersifat autotrof. Lalu klasifikasi tumbuhan lumut atau Bryophyta itu terbagi menjadi 3, yaitu lumut daun, lumut hati, dan lumut tanduk. Lalu yang kedua ada tumbuhan paku atau yang disebut Pteridophyta yang mempunyai ciri-ciri tumbuhan paku itu mempunyai akar serabut, ujungnya dilindungi kaliptra. Terus habitat tumbuhan ini tuh tersebar di seluruh dunia kecuali di daerah bersalju abadi dan daerah kering gunung. Dan tumbuhan ini mempunyai berpembuluh yang paling sederhana. Klasifikasi tumbuhan paku ini ada 4. Yang pertama yaitu Psilophyta atau paku purba, yang kedua Sphenophyta, yang ketiga Lycopodophyta, dan yang keempat Pterophyta. Iya. Udah, Bu. Tadi yang skema metagenesisnya susah dijelasin, Bu. Iya, nggak apa-apa. Terima kasih banyak. Mantap, Waras. Lengkap ya, Bu Ovi. Keren. Iya, Yuk, Bu. lanjut. Baik. Ya, benar apa yang dikatakan Faras tadi sangat lengkap ya. Jadi tumbuhan itu terbagi menjadi 3, yaitu ada Bryophyta, Pteridophyta, dan Spermatophyta. Yang kita bahas hari ini hanya tumbuhan lumut dan paku saja. Dan tumbuhan lumut tadi terbagi menjadi 3 juga ya. Ada lumut hati, lumut daun, dan lumut tanduk. Dan untuk tumbuhan paku, berdasarkan jenis sporanya, ada 3 juga ya. Tadi ada paku homospora, paku heterospora, dan paku peralihan. Nah, di tumbuhan paku ketiga jenis spora ini, bedaannya jadi kalau tumbuhan paku homospora ini dia itu menghasilkan 1 spora dengan jenis dan ukuran yang sama. Untuk paku heterospora, dia ingin menghasilkan 2 jenis spora yang berbeda ukuran. Itu ada spora jantan yang disebut dengan mikrospora dan spora betina yang disebut dengan makrospora. Gamit jantannya berupa antheridium dan gamit betinanya disebut archegonium. Untuk paku peralihan, dia juga sama hubungan antara homospora dan heterospora. Dia menghasilkan 2 jenis spora. Spora jantan dan spora betina tetap memiliki ukuran yang sama. Dan manfaatnya bisa kita lihat ya dari tumbuhan paku dan lumut dalam kehidupan sehari-hari sangat banyak. Sebagai penyubur tanah, sebagai hiasan, sebagai tanaman hias, sebagai obat-obatan. Baik, cukup sekian pada pembelajaran hari ini. Kurang lebihnya Ibu mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.